Tahun 2010, Mas Hasan dan keluarga pergi ke daerah Semarang. Mas Hasan sendiri itu tinggal di daerah Brebes. Mereka ke Semarang itu untuk mengantarkan salah satu kerabatnya untuk melakukan sebuah operasi mata, operasi katarak di salah satu rumah sakit besar di Semarang lah, pokoknya di sana. Rumah sakitnya nggak perlu disebutin ya. Dan pada momen itu, mereka itu mengalami sebuah kejadian yang menurut mereka itu benar-benar horor, aneh, dan sempat dibicarakan gitu ya. Sempat masih sering diobrolin itu waktu itu sampai sebulan ke depan kayak gitu. Karena yang ngalamin kan rame. Ada banyak lah, ada beberapa orang mereka sendiri tuh naik mobil ini ya, mobil Kijang, ya pokoknya Kijang yang versi lama seperti itu. Itu hampir penuh, termasuk itu tadi kerabatnya yang mau dioperasi, nganterin ke sana semuanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, termasuk kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Nah, malam itu ceritanya mereka berangkat, mengantarkan ke sana, sempat menginap gitu ya. Beberapa harinya itu nggak dijelasin secara detail. Yang jelas setelah kerabatnya itu berhasil melakukan operasi katarak tadi, mereka pun pulang. Dari Semarang ke arah Brebes. Mereka pulangnya itu malam hari, sekitar jam 9 malam dari Semarang, yang kemungkinan mungkin ya nyampe Brebes sana itu harusnya jam 2 atau jam 3 pagi itu udah sampai. Mobilnya sendiri bawanya nyantai karena yang nyetir juga bukan sopir profesional gitu ya, tapi mestinya ya sopir rumahan seperti biasa, makanya itu tadi bawanya pun santai. Bapaknya Mas Hasan waktu itu yang ngebawain. Nah, Mas Hasan sendiri waktu itu masih SMA, menjadi salah satu orang yang ikut di mobil tersebut dan melihat semua kejadian itu. Awalnya dari arah Semarang semuanya tuh baik-baik aja. Setelah kurang lebih mungkin 1 jam keluar dari Semarang, dari kota Semarang situ, di sanalah mulai terjadi hal-hal yang aneh. Berarti mungkin sekitar jam 10 malam ya, itu jam 10 lewat pokoknya segitu. Waktu tepatnya juga kurang tahu. Mereka lewat, masih jalan santai, tiba-tiba dari arah belakang itu ada lampu kelap-kelip. Lampu kelap-kelip seperti itu, dikiranya polisi atau apa. Pas dilihat dari spion sama bapaknya, loh ada ambulan gitu kan. Bapaknya agak minggir sedikit, padahal waktu itu jalanan tuh lengang. Ambulan itu tuh aneh, dia itu antara mau nyalip enggak. Jadi dia di belakang mobilnya mobilnya Mas Hasan tadi itu ambil kanan begini, tapi kayak gitu terus bertahan, nanti ngumpet lagi di belakangnya. Lampunya nyala, cuman memang nggak ada bunyi sirenenya tuh nggak ada. Di belakangnya lagi, padahal bapaknya Mas Hasan itu udah pelan banget. Tapi kenapa ini ambulan kok nggak nyalip gitu kan? Nyampe bapaknya Mas Hasan bingung. Ini ambulan kenapa sih gitu, ini mau nyalip atau enggak? Kita udah pelanin, kita udah minggir, tapi kayak gitu. Ngumpet lagi, nanti nongol lagi, ngumpet lagi, nongol lagi, kayak gitu terus sampai akhirnya pada satu titik, mungkin sekitar 5 menit kemudian, udah cukup lama gitu ya. Di dalam itu udah pada ngobrolin, ini kenapa sih, ini kenapa sih. Akhirnya apa? Ambulan tadi pun nyalip, gitu. Nyalipnya pun pelan, kayak orang yang nyalip ngeledek itu gimana. Orang umumnya nyalip itu kan akan cepet ke sana. Itu tuh enggak kayak gitu, pelan sampai bener-bener berada di sampingnya bapaknya itu ya, bapaknya Mas Hasan sebagai sopir. Dilihatin begini, waktu itu belum ngeh apa-apa, ini ambulan kenapa sih gitu doang, udah lewat sana. Udah jalan gitu kan, pas udah berada di depan, nah si ambulan itu tiba-tiba cepet gungit gitu sampai ngilang begitu aja. Ini ambulan tuh aneh banget. Dan sebagai catatan, ambulan itu tuh ambulan yang gak wajar sebenarnya. Begitu bapaknya Mas Hasan itu nengok ke samping, itu langsung ambulan kok kayak gini banget. Jadi tuh ambulannya tuh udah bobrok. Ambulan bobrok yang harusnya mungkin itu udah gak layak untuk beroperasi. Catnya itu udah banyak yang ngelupas. Warnanya putih. Mobil
jenis mobilnya itu nggak disebutin secara spesifik, cuman model-modelnya ya model-model yang nggak ada ujungnya ya, mukanya kayak mobil apa ya, kayak mobil jenis-jenis carry kayak gitulah, tapi gede. Itu nggak tahu bisa L300 atau mungkin yang lain-lain lah. Kayak gitu mobilnya itu udah tua, udah reot, udah banyak ya itu tadi gompalan di bodinya, sama bahkan stiker ambulannya pun beberapa itu udah warnanya itu udah blabur gitu, udah bukan merah tegas gitu tuh enggak, tapi warnanya itu udah merah-merah yang udah luntur seperti itulah. Ada beberapa huruf yang udah sebagian ngeletek juga ada kayak gitu. Jalan di situ kan ngobrolnya ambulan apa sih, jangan-jangan orang nggak bener nih, mereka nyamar-nyamar nih pakai ambulan begini, jangan-jangan niatnya nggak baik atau apa. Pak hati-hati ya, Pak hati-hati. Itu semua yang ada di dalam situ pada memperingatkan si bapaknya Mas Hasan sebagai sopir tadi. Hati-hati Pak, iya hati-hati. Jalan lagi begini. Awalnya mereka ngobrol-ngobrol, diisi dengan obrolan masalah ambulan tadi. Mereka pun udah capek, mereka pun satu persatu mulai diem gitu kan, lengang lagi. Mas Hasan sendiri waktu itu naiknya di kursi tengah, yang di depan itu pasiennya yang habis dioperasi, sampingnya tuh yang sopirnya bapaknya Mas Hasan gitu ya. Semuanya tuh pada diem, termasuk Mas Hasan juga diem, cuman ngeliatin ke arah kiri gini aja. Nah di situ Mas Hasan itu begitu mobilnya lewat, Mas Hasan melihat sesuatu di pinggir jalan sana, tepatnya itu kayak di depan warung makan. Mereka yang ada di dalam mobil itu nggak konsen, nggak ngelihat ke sana lah. Cuman Mas Hasan yang ngelihatnya ke arah kiri. Di depan sebuah rumah makan itu ada sebuah ambulan yang terparkir di situ. Ambulan yang kurang lebih bentuknya itu sama dengan apa yang tadi dilihat. Yang tadi nyalip itu ambulan bobrok-bobroknya kayak gitu, gompel-gompelnya kayak gitu. Lah Mas Hasan kan begini tapi udah keburu lewat ya. Pak katanya. Kenapa katanya, kata si bapaknya, Pak tadi aku lihat ambulannya Pak gitu. Nah ini semuanya yang tadi pada diem kan pada bangun lagi gitu ya, nggak tidur sih mereka, belum pada tidur, cuman pada ngomong di mana San, itu tadi ada di depan warung, kita udah ngelewatin katanya begitu. Di sana ada salah satu nggak tahu siapa waktu itu yang ngomong, hati-hati Pak, jangan-jangan kayak gitu biar bapak ngeduluin gitu, nanti dia ambulannya tuh bakalan nyusul atau gimana. Dan ternyata bener loh, mereka masih lagi ketakutan dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu ya, ini pasti gak beres, ini pasti gak bener loh. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada lampu lagi dari belakang, kelap-kelip sorry ada suara dari luar masuk ya, mohon maaf kalau mengganggu. Kelap-kelip, ditengok dari spion, bener ini ambulan yang tadi, kata bapaknya, ini ambulan yang tadi ngikutin kita lagi, kata bapaknya seperti itu. Jadi kita harus gimana? Pak udah dibawa tenang aja Pak, dibawa santai tapi nggak terlalu pelan, tapi jangan ngebut ya Pak ya, takutnya bahaya, kata Mas Hasan seperti itu. Dan yang lainnya juga kayak gitu. Bapaknya pun akhirnya stabil, bawanya tuh normal, mungkin di sekitar nggak tahu ya 60 atau mungkin maksimal itu udah mungkin sekitar 60-an lah, 60 km per jam segitu. Kayak gitu dibawa stabil aja. Udah Pak cuekin aja Pak, jalan lurus aja, yang penting kita di jalurnya. Toh di sebelah kanan sana juga kosong Pak. Ambulan itu kalau mau nyalip ya udah nyalip aja, nggak usah pakai cara-cara begini, soalnya di sebelah kanan sana juga kosong, nggak ada apa-apa. Kayak gitu lagi. Ke kanan begini, terus nanti ngumpet lagi, ke kanan ngumpet lagi, sampai akhirnya kayak ambulan itu pun nyalip lagi. Karena tadi udah diobrolin sedemikian rupa, akhirnya semua perhatian kan fokusnya tertuju pada ambulan tersebut. Saat ambulan itu ngelewatin mobilnya Mas Hasan itu, orang pada ngeliatin ke sana semua dari dalam kaca begini, dilihatin. Kacanya kebetulan itu agak sedikit gelap. Di situ tuh ada yang aneh, ada yang ngeh, ada yang enggak. Yang ngeh itu pertama bapaknya Mas Hasan yang duduknya paling depan ya, berarti dia yang terakhir paling lihat lah, yang terakhir ngelihat gitu. Pas dia nengok begini, bapaknya Mas Hasan itu ngelihat kaca ambulan itu, kaca depannya itu bening, kalau belakangnya itu kan ketutup, kayak ketutup cat putih gitu, untuk privasi pasien kali ya, seperti itu. Nah ini bagian depannya itu kebuka. Bapaknya Mas Hasan itu ngelihat nembus ke depan, di sana
Bapaknya Mas Hasan itu hampir oleng gara-gara apa? Ngelihat mobil ambulan itu tuh nggak ada yang nyetirin, nggak ada siapapun di dalamnya, di bagian depan situ yang kelihatan ya, itu nggak ada satu orang pun gitu. Itu mobil kayak jalan sendiri, pokoknya kayak gitulah. Di situ astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Pak kenapa, Pak kenapa, Pak kenapa? Agak ngerem gitu kan, mobil ambulannya tuh akhirnya ngikuti ngelewatin begini, dia pun kabur lagi dengan cepatnya. Pak kenapa, Pak kenapa, Pak? Bapaknya Mas Hasan ditanya seperti itu, cuman diem aja dia. Pak kenapa, Pak? Udah konsentrasi nyetir aja, Pak. Iya 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 iya, cuman jawab begitu doang ya. Nyetir aja. Setelah lama ditanya lagi, Pak tadi emang kenapa sih, Pak? Ada apa, Pak? Mobil ambulannya itu nggak ada orangnya katanya. Oh nggak ada orangnya gimana, Pak? Nggak ada yang nyetirin, itu mobil kosong, kata si bapaknya Mas Hasan. Waduh gimana, Pak? Berarti mobil ambulan setan atau gimana? Ya nggak tahu gitu kan, dibilang setan orang kelihatan banget kayak gitu. Cuman dibilang bukan setan juga, ya nggak ada yang nyetirin. Mungkin kalau teknologi sekarang udah bisa kali ya mobil tanpa supir. Cuman kalau zaman segitu tahun 2010 kayaknya tuh belum ada. Apalagi untuk sekelas ya mobil kayak gitu, mobil tua seperti itu kan. Ya bingung gitu bapaknya Mas Hasan juga jadi pendiam kayak itu. Pak udah Pak gini aja, Pak, daripada nggak sehat begini ya, ini takutnya nanti kenapa-napa, kita istirahat aja, Pak, di rumah makan atau di mana gitu ya. Iya 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 ya, kata bapaknya begitu. Mereka pun jalan lagi coba nyariin warung makan atau tempat makan lah setidaknya buat biar agak sedikit fresh, soalnya mereka kan sebelumnya juga capek. Malam ini ketemu kayak gitu nggak tenang, ini kalau diterus-terusin nanti takutnya efeknya tuh negatif atau gimana, takutnya kecelakaan atau gimana. Udah Pak kita istirahat dulu, Pak, sambil buang sial katanya begitu. Iya iya iya. Akhirnya bapaknya nggak lama setelah itu nemu ada sebuah warung makan yang cukup ramai di daerah ramai lah seperti itu. Belok kiri lah, masuklah, parkirlah di sana. Hanya ada beberapa mobil, ada 3 mobil atau apa di situ. Masuk ke sana mobil keempat, mobilnya Mas Hasan tadi. Turun mereka, makanlah mereka di sana. Masih dengan obrolan tadi, Pak itu sebenarnya apa ya? Nggak tahu, Bapak juga nggak tahu. Udah kita banyak-banyak berdoa aja, kita minta selamat supaya diberi keselamatan sampai rumah sana, sampai Brebes lah. Iya Pak, iya Pak. Bapak hati-hati ya Pak ya. Ini yang di mobil kalau bisa jangan tidur semua ya, jangan tidur, kita tetap begadang, tetap melek gitu. Nemenin Bapak biar Bapak nggak ini, soalnya di situ memang yang Mas Hasan sendiri tuh belum bisa bawa mobil ya, cuman area komplek rumahnya situ doang lah. Kalau untuk antar kota kayak itu tuh belum berani dan memang belum diperbolehkan sama orang tuanya. Jadi nggak ada supir backup. Ada 3 pria di mobil tersebut, bapaknya Mas Hasan sama itu kerabatnya yang dioperasi katarak. Cuman kan kondisinya matanya ditutup, dia tuh nggak bisa lihat apa-apa. Sisanya itu perempuan semua, ada kakaknya Mas Hasan, ada ibunya, ada dari keluarga kerabatnya itu kayak gitu. Sisanya itu perempuan semuanya. Udah mereka tuh ngobrol-ngobrol di warung makan kurang lebih sekitar 1 jam. Mereka di sana nenangin diri, akhirnya selesai lah. Mereka pun bangun di situ bayar. Saat keluar, semuanya itu berhenti di depan warung makan di terasnya gitu. Zet berhenti. Awalnya Mas Hasan tuh nggak ngeh, Mas Hasan itu paling belakang. Loh kok pada berhenti gitu kan? Setelah Mas Hasan ditanya begitu nggak ada yang jawab satupun. Pas Mas Hasan ngeliat begini, Mas Hasan juga astagfirullahaladzim, ikut diem semua. Jadi di situ ini mobil kijangnya bapaknya Mas Hasan ya, di samping mobil kijangnya itu disitulah ambulan tadi tuh diparkir. Makanya semuanya kan kaget, ini apa gitu ya. Diperhatiin mobilnya, beneran Pak, ini Pak mobilnya tadi Pak. Iya ini memang ambulan yang itu, kayaknya emang kita diikutin, kata si bapaknya itu. Tapi mas itu nanya tukang parkir ya, Mas itu yang ambulan itu punya siapa Mas? Oh nggak tahu Mas, tahu nggak tahu. Tukang parkirnya pun ngelihat dan bilang ya nggak tahu gitu, nggak ngelihat siapa sopirnya segala macam kayak itu. Masuk aja. Udah setelah itu udah terparkir. Jadi tukang parkirnya tuh kayak ya udah gitu, udah terparkir dengan baik dengan sendirinya kayak gitu kan. Mas nggak ada yang keluar dari mobil itu Mas. Oh saya nggak tahu, mungkin di dalam kali ya sopirnya, pikirnya begitu. Tapi iya ambulannya kok kayak gitu, bobrok begitu. Kata tukang parkirnya juga bilang begitu, ambulan kok kayak gini, ini udah parah banget, udah nggak layak pakai nih, kata si tukang parkir tadi ya. Tapi ya udahlah,
Akhirnya gini, oh ya sebelum pergi bapaknya tuh sempat cerita, Mas, ini tuh ambulan ini sebenarnya ngikutin kita dari sana loh Mas. Pokoknya dari sana lah, dari timur, semenjak kita keluar dari Semarang. Ngikutin gimana Pak ya? Kayak gitu ngikutin 2 kali loh kita diikutin, kita nyalip, dianya nyalip lagi, pokoknya seperti itulah. Ya udah Pak, hati-hati ya Pak ya, hati-hati ya Pak ya. Saya sendiri tuh nggak ngelihat orangnya seperti apa, ngelihat ngelongok di warung gitu kan, di dalam warung pun di situ waktu itu nggak ada siapa-siapa, cuman tukang parkirnya tahu, oh ini keluarga yang pakai mobil ini keluarga yang pakai mobil ini, cuman gitu doang. Kayaknya nggak ada Pak yang punya ambulan. Ya sudah, makasih ya Mas ya, kita jalan dulu ya Mas ya, bantuin parkirin ya Mas ya. Di situ bapaknya Mas Hasan, keluarganya itu agak sedikit tenang ya, karena ada orang lokal di sana, tukang parkir tersebut. Udah, mereka pun masuk ke dalam mobil semuanya dengan agak deg-degan, terutama sisi yang berdempetan dengan ambulan itu. Mas Hasan sendiri, termasuk Mas Hasan, itu ngeliatin begini kan mobilnya, iya bener ya kayak gini banget bentuknya gitu, udah parah banget. Joknya aja kotor, ini kayaknya ya bener, jangan-jangan bener yang dibilang bapak, kalau ada yang ngedudukin itu harusnya joknya kan debunya itu apa ya, kelap gitu kan. Ini enggak, itu debunya tuh masih tebel, masih rapet, seolah-olah kayak nggak ada yang duduk di sana. Udahlah, biarin aja lah, pikirnya Mas Hasan. Udah Pak, kita jalan Pak, kita jalan. Akhirnya mereka pun jalan, diparkirin, lanjut lagi. Waktu itu mereka, kalau nggak salah, waktu mereka makan mungkin udah sampai daerah Kendal atau apa gitu ya, di daerah situ. Mereka pun lanjut lagi ke sana, ke arah barat, menuju ke arah Brebes. Untuk ketiga kalinya. Apa namanya, mereka itu untuk ketiga kalinya lagi santai-santainya, berharap ambulan itu tuh udah nggak ngikutin lagi. Tiba-tiba ambulan tersebut itu nongolnya kali ini tuh nggak ada yang ngeh, karena udah habis capek, habis makan. Yang tadi dibilangin semuanya jangan tidur ya, nemenin bapak, pada berkhianat, pada nggak kuat nahan kantuk. Akhirnya beberapa itu yang perempuan terutama itu pada tidur. Kalau yang pasien di depan itu udah nggak bisa diandelin, karena matanya kan memang ditutup, nggak bisa ngelihat. Mas Hasan masih melek, ditahan-tahan nemenin bapaknya, coba ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Tiba-tiba lagi ngobrol kayak gitu, mereka itu dikagetin dengan di sampingnya persis. Kali ini Mas Hasan itu merhatiin, gara-gara udah ingat omongan bapaknya, ambulan itu tuh nggak ada yang nyetirin. Mas Hasan nengok kan persis di tengah begini, nengok ke arah kanan, di situ beneran nggak ada satupun yang nyetirin mobil itu. Nggak ada tangan, nggak ada orang duduk, di sebelahnya juga kosong. Itu jalan begitu aja saya dengan santainya. Terus tiba-tiba di depan itu motong, set gini. Itu sempat bikin kaget bapaknya, masa astagfirullahaladzim, ini beneran San, ini nggak bener San, doa San, jangan berhenti San, berdoa. Akhirnya yang lain itu dibangunin semuanya, pada bangun, berdoa semua, berdoa. Udah, berdoa apaan? Sebisanya katanya. Akhirnya pada berdoa kayak gitu kan semuanya. Berdoa, nah ambulan itu tuh ngejauh sana, hilang, makin hilang, sampai bener-bener nggak kelihatan. Kecepatannya itu bisa 2-3 kalinya mobilnya bapaknya Mas Hasan tadi, yang memang waktu itu kecepatannya itu dibawa pelan banget, paling ya sekitar 40 itu di daerah Pantura ya waktu itu berarti. Jalan mereka, singkat cerita, semenjak pertemuan yang terakhir tadi, udah nggak ketemu lagi sampai mereka tiba di Brebes. Begitu tiba di Brebes, alhamdulillah udah sampai sini. Pengen buru-buru nyampe. Waktu itu tuh udah sekitar jam 2 atau jam setengah 3 pagi ya. Kesana mereka pun menuju ke rumahnya. Pertama itu dianterin dulu yang ini, yang operasi itu ya. Dianterin ke sana ke rumahnya, udah selesai semua. Mas Hasan dan keluarga pun pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ke sana mobil diparkir, Mas Hasan dan keluarga langsung masuk ke dalam rumah. Bapaknya capek mungkin ya, sempat bersih-bersih segala macam. Mas Hasan juga sama, bersih-bersih dan yang lain-lain. Kurang lebih mungkin sekitar jam 3 pagi, jam 3 lewat sedikit lah. Saat mereka tuh masih ngumpul-ngumpul di ruang tengah, ngebahasnya nggak jauh-jauh masalah ambulan tadi. Itu sebenarnya apa, mereka tuh udah ada agak sedikit tenang karena udah sampai di rumah gitu kan. Dibahas ini itu kenapa lagi, ngobrol-ngobrol asik-asik sambil TV tuh tetap nyala.
Tiba-tiba di sana mereka itu ngedenger ada samar-samar ada bunyi mobil yang kayak datang gitu, geng itu, tapi jalannya tuh pelan, mobil pelan. Malam hari, pagi hari gitu, itu kan sepi-sepinya, jadi suara itu tuh kedengeran banget, apalagi rumahnya Mas Hasan termasuk rumah yang deket dengan jalan gitu. Jadi suara itu tuh kalau ada mobil atau kendaraan lewat masih kedengeran cukup keras. Nah itu sama pagi itu kayak gitu, awalnya mereka enggak, tapi setelah ini kok mobil kok nggak berhenti ya, maksudnya mesinnya tuh jalan terus, ini kenapa gitu, ini siapa gitu, pikirnya kayak gitu kan. Dan mereka tuh waktu itu nggak ada yang mikir aneh-aneh, pokoknya Pak itu siapa sih Pak, nggak tahu gitu, coba tengokin aja kata bapaknya. Akhirnya apa, Mas Hasan pun bangun, nengokin ke depan, coba ngelongok di gorden gitu, pintu biasa apa namanya lampu ruang tamu kan biasanya udah dimatiin ya, cuman teras ke depan sana kan dinyalain. Ditengok begini langsung ditutup, Mas Hasan langsung pergi ke dalam. Pak kenapa San, ada apa San? Pak, ambulannya di depan rumah, Pak, ambulannya di depan rumah. Astagfirullahaladzim, itu benar-benar satu keluarga, itu benar-benar kayak ngumpul di situ di tengah, itu pada pegangan gitu ya. Pak ini ada apa sih Pak, ada apa sih Pak, kok ambulan itu tuh bisa ngikutin kita terus ke sini, emang ada apa Pak? Ya nggak tahu, Bapak juga nggak tahu gitu, nggak tahu, nggak ngerti, pokoknya kita emang ngelakuin apa sih tadi, nggak tahu juga gitu. Ditanya-tanyain, coba kalian itu pernah apa sih ngelakuin apa? Enggak Pak, kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita cuma nganterin doang, operasi, setelah operasi udah selesai, kita nggak melakukan aneh-anehan yang apa kesalahan-kesalahan kayak gitu tuh nggak ada sama sekali Pak. Lah terus kenapa ya kayak gitu? Bunyi mesin di luar itu masih ada, geng, itu berhentinya tuh bener-bener di depan rumahnya Mas Hasan, nggak masuk ke terasnya, tapi masih di posisi jalan, di pinggir jalan sana kayak gitu. Pak gimana ya Pak, enaknya kita ya Pak ya? Ya nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu, nggak tahu, Bapak juga nggak tahu, udah biarin aja kata bapaknya, nggak usah diurusin, takutnya gimana gitu kan. Memang ambulan itu kan, mobil itu tuh nggak ada yang nyetirin juga kan, itu mau nggak bener lah, itu ambulan nggak bener, pikirnya bapaknya Pak Hasan seperti itu. Mas Hasan pun setuju kayak gitu, tapi ditungguin terus ya, mereka kan nggak bisa tidur. Akhirnya suara mesinnya itu masih ada. Dan begini, setelah agak lama suara mesin itu kadang digas, kayak mundur, kayak maju, berhenti lagi, mundur lagi, kayak gitu. Pokoknya kayak di maju mundurin tapi pelan. Ini Pak, ini beneran deh, mobil nih kayak ngikutin kita, nungguin kita deh Pak, pikirnya Mas Hasan seperti itu. Ya udahlah, biarin aja, udah biarin aja, bentar lagi juga subuh, paling kalau setan hilang, pikirnya bapaknya seperti itu. Sampai akhirnya tuh begini, suara ambulan itu tiba-tiba berubah karakternya, yang menunjukkan kalau mobil itu sekarang udah nggak berada di pinggir jalan lagi. Mobil itu bergerak, suaranya kedengeran, maju mundurnya kayak gitu. Terus suara itu makin keras, artinya mobil ambulan itu udah masuk ke terasnya Mas Hasan. Kebetulan tempat parkir mobilnya Mas Hasan itu kan karena terasnya lumayan luas ya. Mobilnya parkirnya paling pojok kanan rumah. Ini suaranya mungkin diparkirnya di situ. Itu benar-benar kayak ini, dah mobil tuh, Pak, mobil ini tuh parkirnya di sini nih Pak kayaknya. Iya. San, coba tengokin San. Nggak berani Pak, aku nggak berani, kata si Mas Hasan. Ya udah, yuk tengokin sama Bapak, tengokin. Ditengokin dari korden, beneran ambulan itu tuh parkir di sana. Ngeng, kayak main gas. Nggak tahu mau ngapain, tujuannya apa juga Mas Hasan itu nggak ngerti. Mereka masuk lagi ke dalam, udah biarin aja. Sampai akhirnya apa, suara ambulan itu pun kayak menjauh, mundur lagi, kayak gitu. Nah San itu udah mundur lagi, tengokin lagi. Akhirnya ditengokin sama Mas Hasan dan bapaknya itu. Dilongok, kali ini perempuannya menyusul, datang juga, penasaran, pengen ngelihat. Dan ternyata bener, mobil ambulan itu tuh udah balik arah, dia udah kesana jalan, tapi jalannya tuh pelan banget. Dan semuanya tuh ngelihat kalau mobil itu bener-bener gak ada yang nyetir, mobil itu tuh kosong. Nggak ngerti gimana cara jalannya,
Nggak tahu itu mobil bener ambulan bobrok beneran atau ambulan jadi-jadian begitu ya. Ambulan sesuatu itu juga sampai sekarang Mas Hasan itu nggak tahu. Udah sih gitu aja sih ceritanya. Dan setelah itu alhamdulillah pengalaman dengan ambulan itu tuh hanya kejadian ya cuman hari itu doang. Besok-besoknya itu udah nggak pernah ada kejadian lagi. Nah setelah kejadian itu, ini yang yang operasi tadi, kan rencananya mau kontrol lagi, harus ke Semarang lagi, minta bantuan keluarganya Mas Hasan, tapi ya dengan sangat berat gitu. Bapaknya Mas Hasan pun bilang, Pak, ini kan keluarganya kan waktu itu juga ada yang ikut, beneran saya tuh bukannya gimana-gimana, tapi nggak berani gitu, takut ada kejadian kayak kemarin lagi. Nah pihak keluarga kerabatnya itu yang mau minta tolong juga ngertiin, oh ya sudah enggak apa-apa kalau kayak gitu, nanti biar kami ini aja deh cari orang lain, ya udahlah semoga nggak apa-apa ya Mas ya, katanya gitu. Iya maaf ya, maaf banget kayak gitu. Akhirnya ditolak. Nah dari pihak yang operasi katarak itu tadi akhirnya tetap ke Semarang sana, cuman waktu itu pakai sopir yang lain. Udah pas pulangnya mereka itu mengalami hal yang serupa, diikutin sama ambulan lagi, mirip dengan apa yang dialami Mas Hasan dan keluarganya. Setelah intinya seperti itu ya, diikutin tuh sampai rumah. Kali ini ngikutinnya tuh bener-bener dari belakang gitu. Mereka nggak ada yang berani turun karena waktu itu kondisinya sepi, rumah di kampung itu sepi, nggak ada siapa-siapa waktu itu. Dilihat dari spion gitu, itu mobilnya jalan sendiri, nggak ada orangnya, nggak ada apa. Nah setelah diselidiki belakang-belakangnya, ternyata ada sesuatu. Jadi ini berhubungan kayak dengan sebuah ilmu atau kepemilikan benda-benda yang magis begitulah katanya, yang punya kekuatan segala macam. Nah orang yang melakukan operasi tadi itu memiliki hal tersebut, dan saat melewati daerah tertentu atau apa di sana ada sesuatu yang tertarik sama si bapak itu. Jadi mungkin perwujudannya waktu itu bentuknya ambulan karena mereka itu berangkat dari rumah sakit. Mungkin ya ini cuman pendapat dari salah satu orang yang ditanyai sama keluarganya Mas Hasan, sama keluarga kerabatnya itu. Katanya jawabannya, penjelasannya tuh seperti itu. Jadi mereka ngikutin itu bukan ngikutin Mas Hasan, bukan ngikutin bapaknya, bukan ngikutin keluarganya Mas Hasan, tapi ngikutin orang yang itu tadi, yang melakukan ilmu tadi. Nah pertanyaannya waktu itu, Pak, cuman mobil ambulan itu yang waktu sama kami, kenapa nggak nungguin di rumah si bapak itu? Kenapa nungguinnya malah di rumah kami? Katanya begitu. Ya itu bisa jadi dianya nggak tahu kali, dianya lupa atau gimana gitu. Jawabannya tuh bercanda-bercanda begitu. Lagi-lagi ini cuman sebatas pendapat. Dan memang orang yang kerabatnya Mas Hasan itu memang mengakui kalau dia itu punya ini, melakukan itu, sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas atau ritual-ritual gaib tertentu begitu ya. Dan beliaunya itu juga mengiyakan, mungkin iya sih, mungkin dia tertarik atau gimana. Tapi ya semoga sih. Masalahnya begini sih, waktu itu dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena matanya ditutup, dia tuh nggak bisa ngelihat. Jadi bilang ambulan gitu ya cuman omongan orang doang, tapi memang dia itu juga ngerasain kayaknya ada sesuatu, tapi karena dia nggak bisa lihat, ya dia itu nggak bisa berbuat banyak waktu itu. Ya kurang lebih seperti itu. Satu cerita dari Mas Hasan di Brebes tentang sebuah pengalaman yang diikuti ambulan bobrok pokoknya dari Semarang sana ya, keluar Semarang sampai Brebes. Sampai kayak gitu berhenti di warung makan pun masih ditungguin kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan pengalamannya Mas Hasan ini sendiri. Sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan Mas Hasan. Barangkali dari kawan-kawan ada masukan atau apa gitu, bisa di-share di sini. Barangkali Mas Hasannya juga ikut baca-baca komentar. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya, Mas Hasan dan keluarga sehat selalu. Buat kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita
Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.